Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah iman rahimahullah. Pertama marilah kita baca rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang ada berikan kepada kita. Nikmat diringankan kaki kita untuk berangkat ke masjid dan duduk bersama dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan maupun nikmat-nikmat yang lain. Selawat serta salam dan berkah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya dari beliau besok, dan semoga kita semua di sini mendapatkan syafaatnya beliau berakhir. Allahumma amin. Karena rahmatullah, pada kesempatan kali ini sebelum kajian kita dimulai, monggo kita baca surat Al-Quran juz 30, yaitu surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un secara bersama-sama. Diawali dengan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Pakai istilah sadasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan pada surat Al-Quran tersebut mendatangkan menambahkan keimanan kita dan meningkatkan kita pada malam hari ini. Baik, jemaah rahmatullah, untuk kegiatan kali ini kerjaan kita fikih bab wudu yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid Nawawi Al-Hafiz. Untuk beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa ijabatil mas'ul wa ila hadratir rasul sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرض خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء ومن تناسل بينهما إلى يوم الدين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى حضرة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة مذاهب الأربعة الحنفي إمام مالكي والشافعي إمام حنبلي ثم إلى حضرة أولياء الله وشهداء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها نخص خصوصا إلى حضرة سلطان العارف الشيخ القادر الجيلاني ورضي الله عنه قدس الله سره وأصوله وفروعه وإلى حضرة سلطان الأولياء شهيد الشيخ عبد الحسن السادلي وأصوله وفروعه وإلى حضرة أولياء الصحابة وإلى حضرة سائر الأولياء العرب العجم إلى حضرة سائر الأولياء الإندونيسيا وإلى حضرة جميع المشايخنا وأساتذتنا في قرية الفرد المكتوم وإلى حضرة مسجد وإلى حضرة مؤسس مسجد الإسلام البركة khususan ila hadrati Kiai Muhammad Muslim wa ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat insyaallah habina adam wa Ahmad Nawal qawiyatun wa mawal hasanah anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa duduk bersama di Masjid Al-Isnan ini dalam rangka kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal hasanah kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, usia yang barokah, manfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah, dan semoga di akhir hayat kita nanti Allah jadikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Anak turun kita Allah jadikan menjadi anak turun yang salih dan salihah, alim, alimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semuanya. Semoga kita semuanya mampu meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil akhir
kita semuanya beserta keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal hafiyah. Pada malam hari ini kita mengkaji kitab yang sama, hanya babnya saja yang berbeda. Untuk malam ini kita nanti membahas tentang furudul wudu, atau fardunya wudu, atau wajibnya wudu, atau rukunnya wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bi dhammil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddau bihi wa yastamilul ula ala fardin wa sunanin wa dzakaral musanniful furudu fi qawlihi. Faslun utawi iki iku ana fasal, utawi iki iku ana bab fi furudil wudu'i ing dalem pira-pira fardune wudu. Jadi bab ini menerangkan tentang fardunya wudu. Panjenengan semuanya sudah melaksanakan wudu ketika akan melakukan sholat. Terkait dengan furudul wudu utawi fardunya wudu, wa huwa utawi furudul wudu bi dhammil wawi kelawan dhammah wawune fil asyhuri ing dalem kaul kang masyhur, ing dalem kaul kang terkenal iku ismun jeneng lil fi'li maring penggawean. Kata wudu nggih wonten kitab menika dipun ngendikaaken wudu menawi wawunya atau kalau wawunya itu diharokati dhammah berarti berbunyi wudu. Maka kata wudu itu menurut qaul yang masyhur itu maknanya adalah ismun lil fi'li, nama sebagai apa? Pekerjaan. Wudu itu adalah merupakan pekerjaan atau perbuatan. Gitu. Makanya sering kita ayo do wudu. Nah, jadi wudu itu adalah merupakan perbuatan. Wahia al muradu huna wa bi fathil wawi. Lah kalau kata wudu wawunya itu berharokat fathah, wawu berharokat doma. Sekarang kalau wawunya itu berharokat fathah, maka maknanya seperti apa? Ismun lima yatawaddau bih. Kalau harokatnya wadu atau bacanya wadu bukan wudu, kalau bacanya wadu itu namanya apa? Lima yatawaddau, berarti nopo? Airnya. Kalau wudu itu pekerjaannya atau amaliyahnya, airnya itu disebut wadu. Maka wudu kali wadu niku bersatu. Gitu. Enten banyu nggak ada yang wudu ya ora iso. Gitu. Ataupun sebaliknya arep wudu gak ana banyu jenenge tayamum. Kan begitu. Maka wudu dan wadu itu menyatu, ada yang melakukan dan ada yang akan dilakukan. Nah, maka air itu salah satu alat yang pertama digunakan untuk bersuci. Maka di sini al-wadu dengan al-wudu, ya. Kalau wudu itu adalah pelaku atau yang melakukan, kalau wadu itu adalah alat yang akan dilakukan atau digunakan.
Wa yastamilul ula ala furudin wa sunanin. Nah, terkait dengan furud nggih, terkait dengan tawadhu wau atau wudhu tadi niku badhe dipun bahas tentang napa? Ada terkait dengan furud dan sunan. Artinya napa? Wajib dan sunnah. Nggih, terkait dengan apa? Ya tawadhu bi niku. Jadi ada yang bersifat furud atau wajib atau rukun, ada juga nanti yang bersifat sunnah dalam hukum-hukumnya. Wa dzakarul musannifu al-furuda fi qawli. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu musannaf al-furuda ing pira-pira fardu fi qawlihi ing dalem ngendikane musannaf. Kemudian musannaf itu sinten nggih? Pengarang kitab ini atau yang memberikan napa jenenge penjelasan terkait dengan bab wudu. Yang disampaikan apa terkait dengan furud tadi adalah wa furudul wudu'i sittatu asya. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira wajibe wudu utawi fardune wudu iku sittatun ana 6 asya'a apane perkarane utawi bagiane. Ya, terkait dengan furudul wudu atau fardunya wudu atau wajibnya wudu itu ada 6 perkara. Lah yang pertama apa? Ahaduhuma utawi salah suwijine sitah, salah suwijine 6 dari bagian wudu iku an-niyatu niat. Okay. Fardunya wudu atau wajibnya wudu yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i wa muqtaronan bi fi'li. Wa haqiqatuha utawi haqiqate niat syar'an ing dalem menurut syarak iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji wa muqtaronan lan barengake bi fi'li kelawan pekerjaan utawi napa yang dilakukan. Yang disebut niat hakikatnya menurut syarak itu adalah menyengaja sesuatu disertai dengan apa pekerjaan atau disertai dengan perbuatan niku niat. Makanya orang mau ke masjid, orang mau pengajian, orang mau kemana itu mesti harus diawali dengan niat. Nawaitu niat niku lak bil qalbi sing penting nggih. Perkara diucapke niku naminipun lafzun niyah, lafat niat nggih. Sing wajib niku bil qalbi sing jenenge niat niku pasti di hati. Itu niat apapun niku sing wajib atau sing pasti adalah niat itu adalah bil qalbi. Maka niat menurut syarak adalah apa? Menyengaja sesuatu yang disertai dengan apa? Dengan melakukan sesuatu. Nah, terkait ini adalah persoalan wudu. Fa in taraha anhu summiya azman. Fa in taraha mongko lamun ngende-ngende pekerjaan anhu saking qasdus syai' iku azman jenenge azam. Maka antara pekerjaan dengan niat itu memang bersatu. Niat dulu apa melakukan dulu. Maka di sini adalah bareng. Terkait dengan maka niat apapun itu adalah qasdus syai'. Mau melakukan apa? Jadi ketika kita berangkat ke masjid itu kan mesti aku niat Arab dalam hati. Bismillah niat masjid.
maka perjalanan sama. Jadi segala kegiatan apapun itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li kecuali satu atau pengecualian apa? Tentang puasa. Puasa itu melakukan atau orang yang berpuasa itu mulai dari fajar, tapi niatnya itu mulai dari malam. Ini hana yang membedakan ini. Jadi apapun pekerjaan atau perbuatan yang kita lakukan itu disertai dengan niat, diawali dengan niat atau bersamaan dengan niat. Tapi kalau puasa tidak, niat dulu, kemudian subuh itu baru puasa. Hanya itu saja. Tapi selebihnya adalah semuanya sama, niat dengan apa yang kita lakukan. Maka kalau ada orang gitu, napa menika fa in taraha anhu summi azman. Kalau ada orang punya angen-angen niat gitu, tapi tidak dilakukan, maka ini namanya napa azm utawi napa kepinginan to. Wah, aku pengen tuku bakso ini gak mangkat, napa itu bakso? Lak mboten to nggih. Nah, iki jenenge angan-angan. Aku pengen tuku kain ini gak mangkat. Antine dimpet duwe angen-angen niat aku pengen tuku bakso. Ning kapan ling tuku? Maka tidak akan terjadi. Sama ketika orang sedang berwudu, napa jenenge mau niat, ya, termasuk mau ajeng wudu lah. Ajeng wudu saiki niat ning wudu napa jenenge wudune mengke sore. Misale pagi niat arep wudu atau mungkin menjelang zuhur istilahipun. Jam 11 niat wudu. Ning nembe niat wudune engko nek pas azan padahal wektune tesih dangu, maka ini namanya napa angan-angan, belum termasuk napa niat, sebab niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Jadi antara niat dengan apa yang kita lakukan itu bersamaan. Ngeten nggih. Kemudian wa takunu an-niyatu wa takurul ana apa an-niyatu niat inda ghusli awwal juz'in. Lah kemudian terkait dengan niku wau qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li niku kapan? Takunu an-niyatu inda ghusli awwal juz'in minal wajhi. Nah, ketika kita niat gitu, niat, maka yang pertama meniat gitu, kaitannya dengan wudhu. Setelah niat itu nanti rukun atau fardu wudhu yang kedua itu adalah membasuh muka. Maka ketika kita niat, nah pada saat kita membasuh muka yang pertama, awal juz'in minal wajhi. Jadi misalipun biasanipun jenengan kalau wudhu niku sing diusap napane riyin. Misale nyun sewu bathukipun riyin, maka ketika kita ngusap bathuk itulah hati kita niat. Tidak harus semua, tapi tempelan yang pertama, entah itu jenengan misalipun biasanipun bathuk, berarti ketika kita pertama maka kita sambil niat, atau mungkin pas pipi ya boleh. Jadi tempelan yang pertama itulah yang harus kita sertai dengan niat, gitu. Jadi tergantung jenengan biasanipun wudu niku pipi dhisik napa jenenge niki jidat riyin atau bathuk riyin utawa mungkin irung riyin, maka di tempelan yang pertama itulah dalam hati kita mengatakan niat terkait dengan wudu. Perkara dilafatke napa mboten niku sifatipun sunnah. Nek jenengan apal niatipun wudu nggih langkung sae untuk meyakinkan, karena itu sifatnya sunnah. Umpama mboten nggih mboten napa-napa, sing penting hatine pun yakin nek dina iki jam iki aku arep wudu atau melakukan wudu. Mila napa jenenge niat yang diucapkan niku naminipun lafzun niyah, lafat niat gitu. Hukumipun niku sunnah, mboten wajib. Nah, ning terkadang memang ya kemantepan. Wah, aku nek gak tak ucape gak marem. Mula kadang enten apa? Enten sing tiyang niku sering napa? Yuwas wisufi sudurin nas.
Dadi seakan-akan kaya wudu niku digodha kali setan. Wudu niku nganti bola-bali ora marem-marem. Gitu. Niku enten ten nggen kula riyen niku enten saking judheke garwane. Wudu niku suwene mboten kanten-kantenan. Seprapat jam mboten rampung wudu. Nah niku nek nang masjid apa disengeni wong kaya ngentekke banyu. Niku pas wudu ten griya antri kali garwane. Dadi bolan baleni. Rumasane dereng maharem karena apa niku enten gangguan kalian apa setan luas wisufi sudu rinas dadi ganggu setan sehingga napa wis ketoke wis rampung baleni nek ora mam iki gerek sing kurang terus saking jengkele garwane niku nganti dijengkangke Pak saestu niku sebab ora pisan pindho niku. Nah, maka niku salah satu di antara supados kula jenengan sedaya niku tidak napa terkena dengan yuwaswisu fi sudurin nas niku wau nggih niat sing tenanan niat sing saestu yakin mantep nek aku napa jenenge niku wau wudu saya sudah benar ngoten nggih. Jadi yang pertama adalah awal juz'in minal wajhi muqtarinan bidzalikal juz'i la bijami'ihi. Jadi mboten tidak harus semua wajah kita ketika kita ambil air ya kemudian kita ratakan dengan wajah kita tidak, tapi bagian di antara bagian yang pertama yang kita tempeli air, kita aliri air itulah wujud atau bersamaan dengan niat. Biasanipun enten sing ngangge niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala niku. Itu disertakan kalau pakai lafal seperti itu ya berarti di tempelan yang pertama itu yang dilafalkan niatnya. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Nah niki termasuk napa? Tidak harus niat dengan melakukan sebelum kita membasuh wajah atau sesudah kita membasuh wajah. Atesipun apa? Berarti bersamaan. Sadurunge wudu wis niat sik misalipun. Rampung niat nembe membasuh muka niku mboten seperti itu. Tidak seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, setelah selesai membasuh muka baru niat, niku juga tidak benar. Maka yang benar adalah tadi qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Jadi niku, berarti antara niat dengan apa yang kita lakukan itu bersamaan. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzakara raf'i hadasin min ahdasihi. Fayanwi mongko niat sapa al mutawaddi'u wong kang wudu inda ghusli ma ing dalem mbasuh ma niku berarti mbasuh wajah nggih. Dzakara kang nutur raf'a hadasin min ahdasihi ing lafal utawi suci min ahdasi saking pira-pira suci. Tegesipun ketika orang yang sedang wudu tadi ketika dia niat maka niat yang diucapkan itu adalah napa raf'u hadasin. Nah, ada kalimat itu niat menghilangkan kotoran atau menghilangkan hadas. Misalnya tidak diucapkan tapi di dalam hati kita itu mengatakan bahwa saya wudu dalam rangka untuk menghilangkan hadas atau kotoran. Oh niki. Au yanwi istibahati muqtarinan ilal wudu. Utawi atau ketika kita wudu niku dalam rangka supaya bisa melakukan sholat karena wudu itu adalah bagian daripada sholat. Nah, maka ketika orang akan sholat maka dia harus berwudu. Maka dia niat kalau tidak mengatakan hadas atau menghilangkan hadas, dia niat apa? Membolehkan
saya berwudu supaya saya dibolehkan untuk sholat, atau saya niat supaya wudu ini bisa menjadikan saya untuk melakukan sholat dalam hati, misalnya pun seperti itu juga boleh, gitu. Au yanwi fardhal wudu'i awil wudu'i faqat awil tahara anil hadasi. Au yanwi utawa niat sapa mutawaddi wong sing wudu fardhal wudu'i ing fardune wudu, awil wudu'i utawa niat wudu faqat mongko wudu, awit taharati utawa niat sesuci anil hadasi saking hadas, atau niat saya berwudu, gitu. Niku juga boleh, saya niat untuk berwudu. Awuduin atau niat napa awit taharati anil hadasi, saya niat bersuci untuk menghilangkan hadas. Niku dalam hati boleh, gitu. Nah, mila bahasane pripun? Nggih bahasane piyambak-piyambak, sagete Jawa nggih Jawa kan dalam hati kayak dibatin kan saged to niku. Batin, aku niat wudu untuk bersuci atau mensucikan atau bersuci untuk menghilangkan hadas, menghilangkan kotoran. Fa illam yakul anil hadasi lam yasihha. Kalau ada orang yang ketika orang itu wudu tanpa mengucapkan atau batin terkait dengan hadas, maka wudunya tidak sah. Nggih, dadi mung pokoke sementing wudu ngoten mawon. Dadi di dalam hati mila wudu niku lak kudu nata ati karena enek hubungane kali niat. Mila wudu niku makruh hukumipun ketika orang wudu kali ngobrol. Gitu. Kadang-kadang enten tiyang niku wudu parani kancane jak ngobrol. Wudu kali ngobrol niku makruh. Selesaikan dulu wudunya nembe ngobrol. Dadi nek enten rencangipun ingkang ngajak ngobrol ketika wudu mangtekne mawon. Wis pokoke wah ki sombong men dan sebagainya tekne mawon. Bareng ngoten rambung wudu nembe cerita. Karena apa? Butuh napa niku khusyuk, butuh konsentrasi, karena napa biar wudunipun niku sempurna. Ketika kula jenengan sedaya basuh tangan, tapi pas ketika basuh tangan kalau dijak ngobrol niku tetep pun pecah, pun buyar. Aku mau wis ping pira, terus sing tak basuh bagian ngendi? Padahal ada bagian-bagian yang memang harus dibasuh, yang wajib sifatipun. Nah niku mila niki. Fa illam yaqul anil hadas lam yasihha. Kalau ada orang wudu tanpa menyampaikan atau mengatakan kalau saya dalam rangka wudu ini untuk menghilangkan hadas, maka napa? Wudunya tidak sah. Wa idza nawalan nalikane niat sapa al mutawaddi ma ing barang yukta barokang dan wilang-wilang apa ma min hadhil bayati ing dalam pira-pira keterangan wa syarku niyatu tandifu. Atau napa ketika ada orang sedang berwudu dia boleh mengatakan saya berwudu untuk napa bersuci. Kalau tak pun angsal karena suci niku lawan katanipun hadas. Au tabarrudin utawa niat aku wudu ben seger niku angsal. Wah, pas hawane panas napa-napa pas poso niku nggih. Puasa ngelak ngombe ya gak oleh wong urung wayahe buka. Wah, wis celupke sak sirahe wis aku niat wis ben seger niku angsal. Au tabarrudin sahha wudu ahu sah wudunya angsal wudu nipun ketika napa niat ben seger.
Oke, karena seger itu juga bagian daripada apa? Kalau ditusuk kan tanda tanazuf. Jadi bagian daripada untuk bersuci. Nggih, niku sing pertama. Saderengipun kula lajeng barangkali sing ditangletke bab niat. Oh, monggo. Kula bahas tunggal-tunggal riyen mawon. Barangkali ajeng enten sing ditangletke atau mungkin dereng paham terkait dengan niat. Monggo kula paring kesempatan rumiyin. Enten mboten? Padune kula ben iso ngombe ngoten lho, Bu. Monggo, bismillah. Alhamdulillah. Mboten enten? Nggih. Mboten enten? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Ustaz. Pertama, sekarang ini kan kajian mengenai fikih pertama tentang wudu ya. Wudu itu diperuntukkan untuk usahanya Salat. sholat. Ya. Cuma tadi sampai akhir masalah niat ini memang filosofis dalam arti harus bersamaan dengan gerakan apa yang kita lakukan. Nah, terakhir kok wudhu dengan niat seger gitu. Nah ini saya baru tahu nih, kok wudhu dia seger gitu. Ya, itu baru tahu nih. Ya, lebih-lebih tadi di kepalanya dimasukkan ke air untuk dia seger. Baru tahu. Karena di dalam wudhu itu kan ada urut-urutannya. Misalkan membasuh dan sebagainya, ambil niat gitu ya. Tapi kalau yang tadi yang masukkan kepala biasa itu belum pernah dengar. Itu satu. Yang kedua, ini memang di dalam kitab ini kelihatannya penjelasan itu banyak sekali gitu ya. Banyak dibandingkan dengan kajian sebelumnya yang sampaikan dulu. Itu kan ringkas gitu ya. Misalkan wudu kabinnya wudu atau 6 awalu tadi kan awal aniatu niat, ya udah lanjut asali apa gitu. Lah ini niat aja kok jelas lah sebagai orang awam masuk jamaah ini mungkin karena tidak membawa kitabnya dengerin apa sebut-sebut biasanya kok gitu ya, itu bingung. Nah kecuali kalau bisa lihat kitabnya bacaannya seperti ini mungkin bisa meraba-raba dulu gitu. Nah karena banyak penjelasannya itu aja Ustaz yang sampaikan. Mudah-mudahan jamaah ini juga dengan apa yang disampaikan Ustaz itu bisa menerima dengan baik ya. Terutama penjelasan yang begitu panjang sekali. Baik. Terkait dengan tadi yang terakhir yang saya sampaikan adalah autabarrutin sihaudu'ahu. Jadi saya tadi terkait dengan apa selulup meniku saya hanya apa istilahnya pun membuat satu gambaran atau ilustrasi. Jadi artinya terkait dengan tadi niat itu kan niat awal dia sudah dalam rangka berwudu. Wudu itu untuk apa? Kan untuk sholat. Nah, maka di dalam wudu itu dia sertakan niat ben seger. Nah, segernya di sini itu
saya tadi hanya mencontohkan nek pas poso niku endah segere nek kepalanya diselulupke kan gitu. Tapi bukan berarti kok terus nek pengen seger selulup mboten. Itu saya hanya contoh kemawon gitu nggih. Jadi artinya ketika wudu itu kan sudah jelas itu. Nah, terkait dengan keterangan-keterangan nyun sewu nggih para bapak. Memang kitab ini sangat detail terkait dengan menyampaikan antara bab satu dengan bab yang lain. Harapan saya nopo, nah, maka dengan ini kan nanti panjenengan juga akan lebih paham. Nah, maka perlunya nopo berarti nek jenengan kepengin tidak lupa nggih berarti bil kolam. Tegesipun bil kolam iki harus nyatet kan begitu. Lah, mun sepokok nyatet terus gak iso. Lah berarti buku butuh buku panduan. Kalau mbiyen kula niku pun nate ngirim marisal. Napa jenenge buku kitab Fathul Qorib tapi sudah terjemah itu. Atau mungkin dengan cara dikopi per bab bisa. Dan insya Allah itu keterangannya lengkap. Jangan namun mirengke persis sama ini nanti kitabnya itu. Nah, saya carikan PDF yang persis sama ini nanti keterangannya lengkap. Itu monggo nanti bisa dikopi sesuai apa sebab-bab dulu. Nanti kita ketiap bab nanti dikopi, bab dikopi atau mungkin panjenengan menghendaki untuk belian terjemah ya monggo untuk buku pegangan mawon. Ini saya sarankan niki wau, misalipun per bab niku wau saged dikopi. Per bab itu kan nanti enteng. Ya niki. Jadi harapan saya mungkin di kitab Safinah kemarin atau Safinatun Najah itu memang bahasanya memang sederhana. Tapi memang saya mengambil kitab yang ini atasnya atau mungkin levelnya itu di atasnya kitab Safinah. Nah ini harapan saya kan nanti biar panjenengan ada banyak pandangan terkait dengan niat saja sudah begitu banyak memakan waktu hampir 1/4 jam lebih kan gitu. Jadi intinya niku, jadi kitab apapun yang kita bahas itu sebetulnya tidak ada masalah. Toh nanti itu tergantung yang mu'alif, tergantung apa? Tergantung yang ngaji, yang ngajar atau yang mengkaji. Ya, walaupun kitabnya kecil, kalau mengkajinya sampai dijabarkan dengan seluruh dengan detail itu juga bisa. Maka saya menggunakan ini ya dalam rangka itu. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi nanti monggo terkait dengan materi itu nanti bisa dikopi lah sing itu. Saya kira kan ringan itu nanti. PDF itu bisa dikopi per bab. Jadi jenengan punya pegangan. Itu insya Allah hampir persis dengan kitab ini, cuman sudah diterjemahkan. Nah, jenengan kan tinggal baca, nah nanti tinggal mendengarkan dan membaca. Nggih? Jadi pas pelaksanaan kajian ini kita nggak menekan harga. Iya. Nggih, leres. Nggih, niku saged ditindaklanjuti mungkin. Gampang lari. Nggih, leres. Ya, niku mungkin Mas Rizal sing tindaklanjuti terkait dan kalau hilang nanti tak kirim lagi. Itu nanti dibuat per bab dulu setiap bab, nanti selesai nanti kita copy lagi. Oke, saya kira gitu. Kita lanjut berikutnya. Nah, terkait dengan tadi sebelum pelaksanaan niat, sebelum membasuh wajah itulah ada pelaksanaan yang lain. Contohnya berkumur, membasuh telapak tangan, kemudian apa boleh istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Itu bukan merupakan fardunya wudu, bukan merupakan wajibnya wudu, tapi napa sunnah wudu. Maka pertemuan ini yang kita bahas baru wajibnya wudu, sunnahnya belum. Nanti akan kita bahas setelah selesai wajib. Maka tadi di kitab itu kan disebutkan kenapa jenenge wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Dadi sing dibahas niku terkait dengan fardhu wudu, setelah itu baru sunnah wudu. Maka nanti ada pembedaan, cuman nanti kita sampaikan bagaimana pelaksanaan itu. Nah, misalkan berkumur, kemudian istinsak, memasukkan air atau menghirup air itu, membasuh telapak tangan itu sunnah, nggih. Nah, ini kita bahas yang wajib dulu. Wasani ghuslu jami'il wajhi.
Wasani utawi kang kaping loro iku ghuslu jami'il wajhi, membasuh sekabehane wajah. Wajah niki pundi niki? Lah batas-batas yang harus kita basuh, yang harus kita wuduni itu sampai mana? Maka panjenengan harus paham antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu airnya harus mengalir. Nek mengusap cukup jenengan ambil air dilap ketok niki jenenge mengusap. Maka membasuh wajah niku harus napa mengalir. Alat yang kita gunakan adalah telapak tangan kita kanan dan kiri supados napa air yang kita ambil itu banyak. Sehingga ketika kita ciprat kene nggone wajah niku bisa rata, bisa napa mili. Niki nggih. Jadi niki harus paham antara ngusap dengan membasuh. Karena terkadang nggih saya niku kadang-kadang memperhatikan orang sedang wudu niku ngoten niku. Bisa jadi niku wudune wong males. Atau mungkin pas adem, wah wudune sing penting teles ngoten teman-teman. Enten. Nah niki maka ini yang tepat, yang betul adalah napa di sini bahasanya ghuslun. Ya, ghuslun itu berarti napa membasuh. Kalau membasuh itu berarti airnya mengalir. Lah batas-batas wajah yang harus kita basuh, harus kita kenai air itu mulai dari mana? Nah, niki. Wahadduhu lan batas-batase wajah tulan ing dalem dawane baina mana bitis sya'ri antarane tumbuhe rambut kepala ghaliban kang lumrahe. Batas panjang berarti atas ke bawah nggih Bu nggih. Karena wajah niku rata-rata lak panjangnya lak ke bawah. Kula dhewe nate ningali panjangnya mila secara umum niki nggih diambil secara umum batas panjangnya wajah yang harus kita basuh, yang harus kita kena air itu yang pertama adalah min napa jenenge nabati sya'ri, tumbuhnya rambut. Secara umum tumbuhnya rambut lah mesti mriki to Ibu. Pak nggih. Nah, ewadene mengke enten tiyang gundul ndak ndek rambut niku ghaliban kudu nurut melu secara umum. Nek basuh nggih sama walaupun nggak ada rambutnya, karena napa ghaliban secara umum tumbuhnya rambut itu pasti di sini. Maka batas yang pertama dari atas itu adalah tumbuhnya rambut. Wa akhirul lahyaini, kemudian batas akhir atau bawah ini adalah niki namanya apa Pak? Niki nama sih niki? Niki napa mboten? Boten layar, napa jenenge balung niki lho. Rahang nggih. Nah, niki batasnya apa jenenge batas yang kena air itu adalah rahang ini. Oh niki. Bawahnya berarti rahang. Atasnya berarti mulai dari mana? Nah, niki baru panjangnya, mungkin belum lebarnya. Niki yang kita bahas panjangnya dulu. Mulai dari tumbuhnya rambut itu harus kena air. Kemudian batasnya bawah ini dari rahang ke sini. Ya, berarti sampai sini batasnya. Janggut. Nah, kalau dari sini janggut sampai batasnya ke rahang. Niki yang wajib yang harus dialiri oleh air. Wahuma al azmani alladzani yambutu alai al asnan. Nah, ini kan termasuk rahang atau napa jenenge balung yang di atasnya tumbuh gigi. Nah, ini yang harus dibasuh sini. Nah, mulai rahang ini, dua rahang ini berarti. Nah, niki batasnya sampai niki ketika napa membasuh wajah atau muka. Najtami'u muqaddima fi dufni wa muakhiru ma fil udhunaini. Nah, kemudian lebarnya tadi panjangnya, sekarang lebarnya sampai mana batasipun? Fi dzaqni wa muakhiru ma fil udhunain. Berarti sini batas. Dari sini nggih. Nah, ini. Jadi telinga niku tidak merupakan bagian daripada wajah. Makanya telinga kan dibasuh sendiri itu nanti. Oke, jadi batasnya sampai ini.
Nah, utawi mriki pilingan, nah istilahipun pilingan. Nah, ini batas yang harus dibasuh atau kena air. Nah, niki batasipun. Nggih. Jelas wa muakhiru ma fil udzunaini wa haddu aduma bainal udzunaini. Wa idza kana nalikane ana iku alal waji ing atase wajah apa sya'run rambut khafifun kang tipis au kasyifun kang kandel. Wajaba mongko wajib apa isolul ma'i nekaake banyu ilaihi maring rambut ma'al basyarati sertane kulit allati tahtahu. Lah sakniki kalau ada orang ya, mestinya orang laki-laki punya napa niki jenenge brewok utawi godhek sing brewok itu brewoknya tipis. Ya, kok bisa dikatakan tipis ketika orang sedang ngobrol? Nah, di depan begini itu kelihatan kulitnya, berarti dianggap napa brewoknya tipis. Maka ketika ada orang brewok tipis itu ketika membasuh harus sampai kena kulit daripada yang tertutup rambut. Oke. Tapi kalau brewoknya niku lebat sampai nopo menutupi kulit, maka ketika membasuh cukup hanya bagian atas mawon, tidak perlu sampai kena kulit karena kulitnya sudah tertutup dengan brewoknya itu. Nggih, niku caranipun napa membasuh ketika napa wajah itu tumbuh rambut yang lebat dan tidak lebat. Kalau tidak lebat harus kena kulit wajah, tapi kalau lebat cukup bagian atas kemawon, tidak perlu sampai napa terkena napa jenenge kulit wajah niki nggih. Ini cara membedakan. Wa amma lihyatur rajuli al-kasyifatu fa illam yawal maqadiru basharuha min khilafin ghuslu zahiri ma bi khilafil haqiqah. Lah saniki wa ya ma yarul mukhatab basharan fa yajibu isalul ma'i li basharatiha wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khunsa. Nah saniki umpama niki umpama ning kayane koyoke nggih mboten enten dereng nate ngertos. Umpama enten tiyang setri utawi enten tiyang perempuan, ada orang perempuan niku nggadahi brewok misalipun. Baik itu brewoknya lebat atau tidak lebat itu harus nopo ketika membasuh harus kena kulit. Karena nopo ora sak lumrahe. Mosok enek wong wedok apa brewoken kan. Niku kan enggak sak lumrahe. Makanya nopo ketika ada seorang perempuan ya, yang mengalami seperti itu misalnya brewoken tenan atau mungkin khunsa wong banci misalipun. Nah, niku ketika napa? Ketika wudu itu harus walaupun itu lebat atau tidak harus semuanya terkena kulit. Alasannya apa? Karena tidak sebaene. Karena boten umum ya, tidak umum orang perempuan memiliki itu. Maka termasuk niki jenggot atau brengos ya. Kalau brengosnya tipis masih kelihatan kulitnya, maka napa? Ketika membasuh juga harus terkena kulit. Tapi kalau brengose kados napa niku Pak Raden, nah, niku kan sampai kulitnya tidak kelihatan, niku cukup atas tok mboten apa-apa, dilapi ngeten iki mboten apa-apa. Atau mungkin orang yang punya jenggot panjang dan lebat, nah, niku cukup bawahnya mawon ngeten iki cukup, tidak perlu napa? Tidak perlu sampai kena kulit. Dan niki cara utawi napa jenenge membasuh wajah ketika napa memiliki rambut atau memiliki napa brewok, baik itu yang sifatnya lebat ataupun yang tidak lebat. Isalul ma'i li basyaratihima wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar rafi war raqibi wa ma tahta zabni. Niki bab sing kedua niku terkait dengan napa? Membasuh wajah. Di kula wangsuli melih
membasuh wajah, batas atau panjangnya wajah ini yang terkena air itu mulai dari mana biisyari, tumbuhnya rambut, berarti ngeten iki. Nah, batasnya nggih. Ibu-ibu napa bapak-bapak sami batasnya di sini. Nggih. Wong gundul orang di rambut pun juga sama karena napa mengikuti secara umum. Dadi mboten asal nggawe aturan dhewe kan aku gak ndek rambut mboten, tapi mengikuti secara umum mana bu sya'rin niku wonten mriki. Niki atasnya. Kemudian bawahnya tadi sampai napa janggut terus kanan kirinya itu sampai rahang. Nah, niki yang wajib terkena air. Kemudian lebarnya itu mulai dari napa niki ya, pelipis. Pelipis ini masuk napa jenenge bagian daripada anggota tubuh yang memang harus dikenai air atau terkena air. Kalau lanjut, kemudian yang ketiga, fardunya wudu yang ketiga adalah watsalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Watsalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini sertane sikut loro. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahu keduwe yadai mirfaqan ing sikut iktabara mokan den wilang apa qadruha kira-kirane sikut wajib apa ghuslu mambasu barang alal yadaini ing atase tangan min sya'rin saking rambut wasil atun lan uci-uci wa usbuin lan jari zaidun kang tambah. Sing nomor 3 utawi yang nomor 3 adalah ghuslul yadaini membasuh kedua tangan sampai sikut gitu. Maka kalau kita perhatikan di sini ghuslul yadaini maka yang dibasuh itu tangan dulu napa sikut dulu Pak? Gitu. Nah, maka ketika sering kita perhatikan itu orang kalau wudu mesti sikute sik. Laras mboten Bu. Sing penak sikute sik ngoten. Dadi misale nganggep ciduk ya dicurke ngoten. Nah, niki. Maka yang tepat niku napa? Ghuslul yadain tangan dulu. Ilal mirfaqaini sampai napa siku mboten siku dulu. Qur'ane nggih pun jelas. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Idza kuntum ketika kamu akan melakukan sholat ya, ila sholati maka yang pertama faghsilu wujuhakum basuh wajah wa aydiyakum dan basuh kedua tangan sampai siku. Nah, terkadang masih banyak orang yang membasuh itu dari siku dulu baru tangan. Walaupun tidak apa-apa, tapi napa? Tidak sesuai dengan perintah Allah kan itu. Dalam siku juga bagian tangan. Nggih betul Pak, tapi napa jeneng pelaksanaannya memang betul siku niku bagian daripada tangan, tapi di sini pelaksanaan yang pertama itu adalah tangan dulu. Ghuslul yadaini ilal berarti apa? Setelah tangan baru siku. Artinya mengalirnya itu dari jari niki. Nah, berarti kalau panjenengan wudu di keran berarti jarinya yang di atas, mboten sikute sing ngeten. Nah, niki coba dibiasakan. Sing paling penak niku masjid kuno. Nggih, saknikan pun jarang masjid kuno ngangge napa? Napa jenenge kulah gede celupe rampung niki. Sepisan tok lep pun mboten saping telu mboten napa-napa. Itu. Masjid Agung mungkin mesti enten. Mboten sing nganggen apa ngginakaken apa niku. Niku nek napa jenenge sekarang niku sudah secara umum di masjid mushola itu sudah pakai keran karena apa? Ngeringkes tempat. Nek kamar mandi apa jenenge
ngangge bak gedhe niku ngentekke nggon, tapi ngangge keran niku ringkes. Nah, niku maka caranipun kalau nderek atau sesuai dengan perintahipun Allah Subhanahu wa taala nggih berarti niki riyen wa aidiyakum ilal marafiq niki ngendikanipun Allah. Mila kitab ini juga sama, ghuslul yadaini tidak ghuslul mirfaqaini ilal yadain. Nah, niki. Jadi kalau orang itu punya tangan pasti punya siku, tapi kalau orang punya siku belum tentu punya laras mboten. Lah milane tangan sik sing dibasuh walaupun siku niku bagian daripada tangan. Ning umpama ngoten nggih mboten dosa, tegesipun nggih sah-sah saja. Cuman sing paling sempurna, nah niki kan kita cari yang paling sempurna, sing paling sempurna berarti niki umpama lali wis kulinane ngeten nggih mboten napa tetep sah wudu nipun kan ngoten ya. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan orang yang napa nggih punya kelebihan jari misalnya pun secara umum jari niku lak napa gangsal nggih ya. Delala enten tiyang jarinipun 6 dus pundi? Napa sing dibasuh tetep 5 napa tetep 6? Jubi kinten-kinten pripun iki? Nggih, mestinya semua. Walaupun napa istilahipun nek wong Jawa niki naminipun napa? Uci-uci nggih. Ya, kaki kadang-kadang enten dadine jarine niku 6 tapi cilik biasanipun alit. Nah, niku kalau tidak dioperasi berarti ketika wudu harus terus kena. Boten kok terus disisihke. Ambang nek disisihke belang. Gak tahu kena banyu, kali kena banyu lak beda. Nah, mila hukumipun nggih napa? Nggih tetep sil'atin wa usbu'iz zaid. Nah niku. Termasuk napa wa adzafira. Kuku niki nggih wajib dibasuh karena kuku bagian daripada jari. Nggih, kuku niki wajib kena air. Mboten kok terus napa jenenge terus mboten diblongsong diplastiki ben gak kena banyu lan niku dadi wudune tidak sah karena kuku bagian daripada tangan atau jari, maka ini juga harus kena air. Wa yajibu izalatun ma tahtaha, termasuk misalipun nyuwun sewu kuku niku reget. Nah, utawi enten kotoranipun niku sebelum berwudu niku mestinya dihilangkan dulu. Jadi kadang-kadang kan tanpa kita sadari mungkin bar nopo resik-resik, nah, terus melebetin mriki. Nah, niki kedah dibersihkan dulu sebelum kita napa wudu. Sebab napa bisa menghambat air masuk ke dalam kuku yang bagian dalam ini. Sehingga napa kalau ini terhambat otomatis kuku yang dalam itu tidak kena air ngene iki. Jadi kuku ireng biasanipun nggih warnanipun ya, mungkin sok bar ngeruk napa, bar nyambut damel napa lah niku ada sisa-sisa yang masuk di sini itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ning cara membersihkannya nggih mboten banget. Tegesipun mboten banget niku nggih nek kira-kira mah gak iso dijikuk tenan ya sudah. Jangan sampai dipaksa maka akhiripun apa berdarah, akhiripun malah astanipun rusak dan sebagainya. Tidak. Jadi sewajarnya atau semaksimalnya. Kalau sudah bisa ya berarti diambil, kalau tidak ya berarti secukupnya. Misalkan ada sisa sifatnya mungkin tidak bisa bersih 100%, niku mboten napa niku wa yajibu izalatu ma tahtiha min wasakhin yamna'u sulal ma, karena niku tadi akan menghambat air yang berada di dalam situ. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk pertemuan sampai sini karena ini sudah jam 9 mungkin tidak kedalon. Nggih. Di kajian niku mboten sasuwe-suwe jam 8 teko jam 9 niku pun termasuk suwe sak jam niku. Kalau naik kajian paling pol nggih sak monten sak jam. Tidak napa mboten nate lebih dari itu. Njogo ini meskipun ini sudah cukup. Nanti insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan akan datang masih bab yang sama, kita lanjut
rukun wudhu yang keempat nanti, mashu ba'dur ra'si. Kata nggih. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, mari kita bersama-sama kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya kajian fikih terkait hukum wudhu, insyaallah akan kita sebarkan, akan kita share di grup dan tertulis atau kita berikan, kita bagikan di seluruh